Singkat cerita, Kang Ina dan yang lainnya sedang makan di kantin, mengisi perut yang belum diisi dari pagi. Salah satu murid bertanya apa jawaban pertanyaan yang tadi. Kang Ina pun mengetahui jawabannya, dan jawabannya merupakan hari kematiannya Ji Won. Dan ternyata Kang Ina dan Ji Won ini sahabat dekat. Dan Jiwon ini merupakan murid yang cerdas. Dia selalu menjadi juara sekolah dan dia juga mendapatkan beasiswa atas prestasinya. Jiwon ini selalu curhat kepada Kang Ina kalau dia harus tetap menjadi murid berprestasi karena dia ingin meringankan beban ayahnya yang sudah pensiun. Tetapi saat pengumuman ranking, Jiwon tidak di peringkat pertama sehingga beasiswanya pun dicabut. Sontak itu membuat Jiwon stres dan dia pun bunuh diri. Setelah selesai membicarakan si Jiwon, bel pun berbunyi lagi. Berarti itu tandanya ada pertanyaan lagi yang harus dijawab, dan kalau telat lagi waktunya akan ada murid lagi yang jadi korban. Pak Kim pun sudah frustasi dengan semua ini. Dia mencoba mau mencari siapa pelaku yang ada di balik semua. Hantunya si Jiwon kah atau hanya manusia biasa? Bu Guru Choi, Kang Ina, dan Kang Hyun mencoba mencari jawaban selanjutnya. Sedangkan Pak Kim yang sendirian mencari pelaku, tiba-tiba dia diserang oleh sosok misterius. Saat Kang Ina, Bu Choi, dan Kang Hyun mengetahui kalau semua pertanyaan dan jawaban selama ini berhubungan dengan kematiannya Ji Won. Hingga mereka pun menyangka kalau pelaku semua ini adalah hantunya Ji Won. Saat Bu Choi dan yang lain mau kembali, mereka bertemu Pak Kim yang mau memukul mereka. Karena Pak Kim kira itu sosok misterius yang tadi menyerang dia, makanya dia siap-siap mau memukul gitu. Tiba-tiba mereka mendengar suara mesin cuci. Pas mereka periksa, ternyata yang ada di dalam mesin cuci tersebut adalah Sojin yang hilang pas di asrama tadi, yang sudah meninggal juga. Mereka semakin yakin kalau pelakunya adalah hantu si Jiwon, tapi Pak Kim tidak mau percaya dan dia yakin kalau pelakunya hanya manusia biasa. Mereka berempat pun menyusun sebuah rencana dan menemukan sebuah kabel yang menuju ke sesuatu tempat. Sisi lain, Myung Ho dibawa oleh sosok misterius kembali ke Kang Ina dan yang lain. Saat mereka sedang berjalan, mereka di sana bertemu Cho Bom, murid yang agak aneh tadi. Cho Bom di sini mau mencoba menusuk si Kang Ina, tetapi dihalangi oleh si Kang Hyun. Dan Kang Hyun mempertaruhkan nyawanya demi si Kang Ina ini. Kang Hyun ditusuk oleh si Cho Byom tersebut. Saat Cho Byom mau menusuk Kang Ina, Pak Guru Kim langsung memukul Cho Byom sampai meninggal. Kang Ina pun selamat, tapi dia merasa sedih melihat Kang Hyun karena dia punya rasa suka juga pada Kang Hyun, tapi Kang Hyun tidak terselamatkan dan meninggal saat itu juga. Bel pun berbunyi lagi dengan suara jeritan kesakitan yang lagi disiksa gitu. Saat Kang Ina, Bu Choi, dan Pak Kim menemukan pintu tempat tersangka tersembunyi, mereka juga harus menjawab pertanyaan dan jawabannya merupakan kode untuk membuka kunci pintu tersebut. Dan di dalam ruangan tersebut ada Myung Ho yang digantung terbalik yang siap untuk dibunuh oleh sosok misterius ini. Bu Choi pun berhasil membuka pintu tersebut. Mereka bertiga mencoba menyelamatkan Myung Ho, tetapi kaki si Myung Ho diangkat ke atas oleh seseorang yang wajahnya agak buruk rupa menurut saya. Lalu dia menjatuhkan Myung Ho di depan Kang Ina, Bu Choi, dan Pak Kim. Dan Myung Ho pun meninggal juga. Pak Kim langsung naik ke atas menuju orang tersebut dan Pak Kim pun mencoba membunuhnya dan dia terbunuh gitu. Keesokan harinya semua para murid, guru dan orang tua para murid yang telah meninggal kemarin berkumpul di auditorium.
melaksanakan acara penghormatan untuk para jenazah. Dikira semuanya sudah selesai, Kang Ina tiba-tiba diculik dan disekap juga oleh orang misterius, dan orang misterius tersebut berbicara lagi di speaker. Orang itu juga menutup rapat ruang auditorium ditambah membocorkan gas di sana dan siap meledakkan tempat tersebut untuk membunuh orang-orang yang ada di sana. Dia memutar sebuah video Jiwon yang sedang dicekik oleh seseorang dan meminta orang itu untuk mengakui perbuatannya. Kalau tidak, dia bakalan membunuh semua orang yang ada di sana. Dan ternyata orang yang sudah membunuh Jiwon adalah Pak Guru Kim. Alasan Pak Guru Kim membunuh Jiwon adalah karena Jiwon mengetahui kalau Pak Kim disogok oleh para orang tua murid yang kaya supaya anak-anak mereka mendapatkan bocoran jawaban ujian sehingga hasilnya bisa memuaskan dan mereka mendapatkan ranking yang bagus. Jiwon yang juga meminta kepada Pak Kim supaya Pak Kim mengembalikan nilainya yang murni supaya Jiwon bisa tetap mendapatkan beasiswa. Dia meminta kepada Pak Kim supaya tidak dicurangi dan mengembalikan semua nilai-nilainya gitu. Karena Pak Kim sudah kagok mengambil uang sogokan dari orang-orang tua murid kaya tersebut, Pak Kim pun membunuh Jiwon dan Jiwon sengaja mengaktifkan kamera sehingga saat Jiwon dibunuh semuanya terekam. Dan saat Jiwon dibunuh tidak sengaja Cho Byum melihat, tapi bukannya Cho Byum menolong, dia hanya melihat saja gitu. Kasus matinya Jiwon sengaja Pak Kim tutupi seolah-olah Jiwon ini bunuh diri. Bu Choi yang awalnya mengira kalau Pak Kim itu orang baik, ternyata dia biadab juga dan mata duitan juga sih. Tiba-tiba satpam sekolahan datang menuju Pak Kim dan ternyata satpam tersebut adalah ayahnya Jiwon, dan wanita yang misterius agak buruk rupa yang dibunuh oleh Pak Jiwon tadi adalah ibunya Jiwon. Satpam ini langsung menikam Pak Kim dengan kampak dan membunuhnya. Sebelum Pak Kim meninggal, Pak Kim sempat meminta maaf kepada ayah Jiwon tersebut. Bu Choi mendengar jeritan Kang Ina yang sedang disekap, langsung menyelamatkan Kang Ina dan Ina pun terbebas dari sana. Di sini terjawab sudah kalau pelaku teror dan pembunuhan ini adalah perbuatan ayah dan ibunya Jiwon. Mereka merasa gak terima dan melakukan balas dendam kepada para orang tua murid yang sudah menyogok Pak Kim dan sengaja membunuh anak-anaknya supaya mereka juga merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh anak yang mereka sayangi. Ayah Jiwon juga mempunyai dendam kepada Pak Kim karena Pak Kim sudah tega membunuh anaknya yang tidak bersalah, dan film ini pun tamat. Ending yang tidak terduga. Film ini mengajarkan kita supaya jangan terlalu percaya pada orang yang terlihat baik di luar saja, padahal kita belum tahu isi hatinya baik atau tidak. Jadi jangan melihat orang dari sampulnya aja gitu, belum tentu dalamannya juga baik. Dan saya juga merasa kasihan sama Kang Ina karena di insiden ini dia kehilangan dua sahabatnya, Jiwon dan Hyung Ho, dan juga kehilangan orang yang dia suka, Kang Hyun, sekaligus, yang membuat dia merasa sedih parah. Banyak juga pembelajaran yang bisa dipetik dari film ini supaya kita harus selalu menanam perbuatan yang baik-baik aja supaya kedepannya kita bisa hidup lebih baik, karena kalau sebaliknya mungkin penyesalan lah yang bakalan dirasa nantinya. Oke lah, mungkin segitu aja pembahasan alur cerita dari film Death Bell ini. Kalau ada kekurangan atas salah-salah kata, saya minta maaf. Semoga kalian semua bisa terhibur, dan kalau kalian suka dengan video saya, silahkan tekan tombol like and share ke semua teman-teman media sosial kalian. Bantu support juga channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifnya supaya kalian tidak ketinggalan kalau saya upload video baru, dan biar semakin semangat lagi bikin videonya buat kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.